ya, namanya Mbak Ati ya. Oke, jadi tujuan saya kesini itu adalah untuk berbincang-bincang nih bersama Mbak Ati, membahas tentang bagaimana sih kondisi Mbak Ati selama di sini, dan juga supaya Mbak Ati itu merasa aman dan juga dilindungi selama di sini. Apakah Mbak Ati mau? Benar. Oke, untuk tempatnya mau di sini atau di tempat lain? Di sini aja, Mas. Untuk waktunya itu sekitar 10 sampai 15 menit. Apakah Mbak Ati setuju? Oke, terima kasih ya Mbak Ati untuk kesempatannya. Saya mau tanya bagaimana keadaan Mbak Ati hari ini? Karena saya lihat Mbak Ati ini seperti sedang banyak sekali tekanan beban pikirannya. Mungkin juga merasa lelah dan terpikirkan hal-hal buruk. Apakah ada hal yang membuat Mbak sedih atau mungkin merasa kalau dunia ini tidak adil? Ya, Mas, saya merasa saya ini beban, udah mengecewakan banyak orang. Saya merasa percuma hidup kalau cuma begini. Oke, saya mengerti tekanan yang Mbak alami. Mungkin Mbak juga merasa lelah dan sempat terpikir untuk hal yang buruk. Tapi Mbak, saya mau bertanya dan saya harap Mbak menjawabnya dengan jujur. Apakah hal ini tuh membuat Mbak sempat berpikir untuk melakukan hal yang buruk atau sampai mungkin ingin mengakhiri hidup seperti itu? Sering sekalinya saya merasa punya pikiran seperti itu. Oke, terima kasih ya Mbak sudah jujur. Tapi saya mau tanya, untuk sekarang apakah Mbak terpikirkan untuk melakukan hal itu atau mungkin Mbak sudah menyiapkan untuk melakukannya? Dulu saya pernah terpikir untuk minum obat banyak-banyak, Mas. Oke, berarti dorongan untuk bunuh diri itu memang kuat sekali, apalagi dengan keadaan Mbak yang seperti ini yang kalian terlalu berat, punya masalah. Tapi itu tuh bukan solusi Mbak. Nah, di sini tugas kami adalah memastikan Mbak itu tetap merasa aman dan juga tenang. Jadi kami akan memastikan juga kalau Mbak ini aman dan bebas dari benda-benda yang berbahaya. Kami juga akan mengawasi Mbak ya selama Mbak di sini. Oke Mbak, di sini saya mau kita buat perjanjian kecil ya. Jadi setiap Mbak merasa tidak baik ataupun mulai terpikir hal buruk, Mbak harus berjanji untuk memberitahu saya ataupun perawat yang sedang menjaga dan atau juga mungkin keluarga Mbak. Jangan sampai Mbak mudah sebenarnya sendirian. Apakah Mbak bisa berjanji? Ya, Mas, saya berjanji kalau saya punya pikiran seperti itu, saya akan bilang sama perawat yang berjaga. Oke, nah di sini saya mau tanya, apakah ada hal-hal yang membuat Mbak itu merasa senang atau Mbak sukai seperti masakan ibu atau hal lain yang bisa membuat Mbak bertahan? Saya cuma rindu masakan ibu saya, Mas. Nah, itu bagus sekali Mbak Eti. Jadi ternyata Mbak masih punya hal-hal yang bisa membuat Mbak itu bertahan. Walaupun itu hal kecil, tapi itu sudah sangat bagus. Di kedepannya mungkin kita bisa membahas lebih detail lagi tentang kondisi Mbak sekarang. Nah, untuk sekarang mungkin cukup sampai sini karena waktunya juga sudah habis. Untuk Mbak Ati, besok kita akan memulai percakapan yang sama, jam yang sama. Apakah Mbak Ati mau? Iya, mau. Oke, untuk itu mungkin besok kita akan bertemu lagi. Nah, untuk sekarang saya mau tanya, bagaimana keadaan Mbak sekarang? Apakah Mbak merasa lebih baik? Saya merasa lebih tenang, Mas, dan udah mulai berani untuk bicara. Oke, bagus sekali ya Mbak. Mbak sangat hebat sekali dan saya juga bangga kepada Mbak Ati karena sudah berani terbuka dan juga mengungkapkan apa yang Mbak punya. Untuk itu besok kita akan membahas tentang apa saja nih hal-hal yang Mbak sukai dan mungkin bisa menjadi penguat Mbak yang bisa membuat Mbak bertahan. Kalau begitu saya pamit dulu ya Mbak. Terima kasih untuk kesempatannya hari ini. Sampai jumpa lagi besok. Baik, terima kasih, Mas Sandra. Terima kasih kembali. Sehat yang cukup ya Mbak. Baik, Mas.